Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryana. Saya prodi dari Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang. Nah, guys, di sini saya tidak sendiri loh. Saya ditemani oleh anggota dari kelompok 7. Nah, saya sebagai ketua kelompok 7 sedang mendapatkan tugas oleh dosen dalam mata kuliah strategi pembelajaran pendidikan ekonomi. Nah, di mana kelompok kami ini dari kelompok 7 diberikan tugas untuk membuat strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran yang kita pilih ini adalah strategi pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Nah, di mana program based learning ini adalah strategi pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik kepada peserta didiknya untuk mengasah kemampuan daya berpikir kritisnya. Nah, seperti itu guys. Nah, kebetulan kelompok kita ini juga membuat videonya itu pada mata pelajaran IPS Ekonomi kelas 9. Nah, langsung aja deh. Kalian pasti pada bingung kan? Mana sih teman saya yang mau diperkenalkan? Oke deh, cekidot. Kita langsung aja nih panggil teman kita berikut ini. Hayo. Halo, Assalamualaikum guys. Nama saya Selamanda Maharani dari Universitas Pamulang, Pendidikan Ekonomi dari kelompok 7 dan kelas 04 PIEE 004. Berikut teman saya, Siti Khadijah, silakan. Halo, nama saya Siti Khadijah. Saya dari Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang. Dan berikut teman saya. Halo, nama saya Siti Mas Julianti. Saya dari Universitas Pamulang Pendidikan Ekonomi. Nah guys, jangan lupa ya untuk simak video kita berikut ini. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak minta kita untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pagi hari ini bisa mendapatkan manfaatnya, terkhusus untuk Bapak pribadi dan umumnya untuk kalian semua nih, anak-anak Bapak yang Bapak cintai, agar ilmunya ini bisa bermanfaat sampai ketika nanti kalian telah lulus dari sekolah. Lanjut, kita pimpin berdoa. Berdoa mulai. Baik, alhamdulillah berdoa selesai. Nah, sekarang Bapak ini lanjut untuk absen kehadiran kalian. Nah, sekretaris hari ini ada yang masuk nggak sih? Alhamdulillah Pak, semua. Oh, alhamdulillah, masya Allah, selamat dan luar biasa. Hari ini masuk semua ya. Nah, oke, untuk absen hadir semua. Kegiatan pada pagi hari ini, alhamdulillah kita juga harus mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita bisa berkumpul lagi dalam pertemuan pembelajaran IPS Ekonomi kelas 9. Nah, kalian juga harus selalu jaga kesehatan kalian ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, lanjut, sebelum kita membahas materi yang akan Bapak sampaikan hari ini, Bapak ingin mereview tentang materi di minggu yang lalu. Ada yang masih ingat kita minggu lalu bahas tentang apa? Udah ingat? Ada yang ingat gak? Wah, kayaknya ada yang lupa nih. Baik, kita ingatin lagi ya. Jadi materi yang waktu minggu lalu kita bahas adalah berkaitan dengan yang namanya kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini, kalau kita ketahui ada 3 kegiatan. Apa saja yang tahu? Saya Pak. Apa coba kita? Produksi, distribusi, sama konsumsi. Nah, mantap. Alhamdulillah, ternyata Selamanda ini masih ingat dengan materi minggu lalu yang sempat kita bahas tentang kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama itu adalah produksi. Nah, produksi ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam menciptakan atau menghasilkan sebuah produk, baik itu berupa barang, baik itu berupa jasa, yang nanti hasilnya akan dinikmati. Nah, terus siapa sih Pak orang yang berkegiatan di dalam kegiatan produksi? Ada yang tahu Kak? Saya Pak, Ayo, siapa nih? Siti Khadijah. produsen. Wah, mantap. Ternyata Siti Khadijah juga masih ingat nih bahwa kegiatan yang dilakukan pada kegiatan produksi itu orang yang disebutnya disebut dengan produsen. Nah, lanjut yang kedua adalah tadi apa? Distribusi.
Wahana, Ninja Express, Cepat Express, Tiki, tuh ada apa lagi terus? Ada yang namanya Pos Indonesia yang sekarang sudah bisa melakukan ekspedisi. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kalau yang disebut tadi dengan distributor adalah orangnya. Nah, orangnya siapa nih? Nah, Sheila Amanda memesan barang sama Siti Mas Julianti, dan Siti Mas Julianti ini adalah orang yang meminta tolong atau menaruhkan barang itu untuk dikirim ke Sheila Amanda. Nah, orang yang di tengah-tengah ini baik itu JNE, JNT, nah itu disebut dengan distributor. Nah, lanjut lagi, kemudian ada yang namanya kegiatan ekonomi itu adalah konsumsi. Nah, kalau konsumsi apa nih Pak? Nah, konsumsi ini kaitannya erat dengan yang namanya produksi. Ketika ada yang memproduksi, pasti ada yang mengkonsumsi. Nah, pengertiannya apa? Konsumsi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang menikmati atau melakukan penggunaan baik itu barang maupun jasa yang dinikmatinya hasil dari produksi. Nah, seperti itu. Kemudian orang yang kita sebut dengan konsumsi itu siapa sih? Ada yang tahu? Selama Anda tahu? Konsumen. Nah, itu adalah orang yang ada di dalam kegiatan konsumsi. Nah, sekarang kalau kita coba di sini ada yang punya pulpen. Nah, kalau mau tanya, pulpen ini bagian dari yang namanya apa? Produksi. Nah, produksinya ini adalah menghasilkan sebuah produk. Nah, gimana produksi ini dilakukan oleh sebuah perusahaan yang namanya itu Bantex. Nah, perusahaan Bantex ini adalah perusahaan yang melakukan kegiatan produksi di bidang ATK. Nah, kemudian kita ini kan sebagai pengguna nih. Nah, berarti kita disebut dengan apa? Konsumen. Nah, konsumen, benar banget, konsumen dari produk yang kita gunakan ini, pulpen. Nah, penggunaan pulpen ini kan pasti buat menulis, terus kegiatan buat yang mungkin bisa menyatat materi atau menggambar mungkin bisa jadi. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita bakal ini akan membahas nih kaitannya dengan kegiatan ekonomi dengan materi yang akan disampaikan hari ini adalah ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif. Baik, anak-anak, terima kasih. Dan sekarang Bapak akan melanjutkan ke materi berikutnya, di mana pembahasan kita pagi hari ini adalah membahas tentang kegiatan ekonomi dalam mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, materi ini memang agak mendalam dan memang lebih kaitannya itu lebih erat daripada kegiatan ekonomi yang sebelumnya kita bahas. Kalau waktu minggu lalu itu kita membahas tentang apa saja sih macam-macam dari kegiatan ekonomi itu. Nah, kan tadi sudah Bapak review kembali. Nah, sekarang saatnya membahas mengenai kegiatan ekonomi kreatif itu seperti apa. Nah, lanjut, Bapak akan mengganti slide-nya. Nah, di depan ini kalian bisa lihat ada beberapa pengertian dari tiap kata per kata, yang mana ada pengertian dari ekonomi. Nah, ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya oikos dan nomos. Nah, kalau kalian mau tanya, Pak, apa sih artinya dari ekonomi itu? Nah, ekonomi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang ilmu aturan rumah tangga. Nah, rumah tangga di sini kaitannya bukan seperti rumah tangga kalau kita berkeluarga, tapi rumah tangga yang memang membahas tentang berbagai unit seperti rumah tangga negara, rumah tangga perusahaan, atau rumah tangga konsumen, produsen, industri, dan macam lainnya. Nah, kemudian pengertian dari kreatif ini, kata kreatif ini adalah menambahkan sesuatu atau unsur baru ke dalam sebuah produk menjadi sesuatu yang unik dan menarik serta menjadi ciri pembeda dari produk lainnya. Contoh, misalkan nih, Sheila Amanda misalkan menjual ayam geprek. Nah, ayam gepreknya itu awalnya cuma hanya sekedar ayam yang digeprek ditambah dengan sambal mercon, misalkan seperti itu. Nah, kemudian Sheila Amanda ini mau membuat sesuatu yang unik nih, kreatif. Nah, bisa jadi di ayam gepreknya itu bisa ditambahkan dengan namanya taburan keju mozzarella atau mungkin tambahan saus telur asin. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kata inovatif. Nah,
bedanya kreatif dan inovatif, kalau kreatif itu barang yang sudah ada, namun ditambahkan hal atau sesuatu yang baru untuk menjadi berbeda. Tapi kalau inovatif ini adalah sesuatu yang memang benar-benar baru, memang belum ada sama sekali. Misalkan seperti apa sih? Nah, seperti kita ketahui bahwa biasanya bikin brownies itu hanya sebatas dengan campuran tepung, terigu, telur, margarin, coklat, atau hal lainnya. Tapi kalau orang yang mempunyai inovasi, dia pasti akan membuat sesuatu yang unik. Nah, contohnya seperti apa sih, Pak? Nah, pembuatan produk inovatif ini bisa seperti misalkan membuat sebuah makanan sejenis dengan brownies, tapi bahannya itu diganti dengan umbi-umbian. Nah, itulah hal yang disebut dengan inovasi. Artinya sesuatu yang memang belum ada sama sekali. Nah, itu kalau dalam segi produk makanan. Beda lagi dengan kalau pakaian atau mungkin teknologi seperti itu. Nah, lanjut kita ke berikutnya. Bapak kan ganti slide lagi. Nah, di sini ada pengertian ekonomi kreatif. Kalian bisa baca. Ekonomi kreatif itu adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. Nah, garis bawahnya, Pak, ekonomi kreatif itu apa? Intinya seperti ini. Nah, ekonomi kreatif itu adalah bidang ekonomi baru di mana pemerintah menggagas sebuah pembaharuan ekonomi yang di dalamnya itu menambahkan nilai atau unsur kreativitas dan inovasi dari para pelaku usaha, baik itu industri, kuliner, UMKM, dan lain sebagainya. Terus kemudian apa nih? Intinya lebih mengedepankan kepada kreativitas. Nah, seperti yang tadi Bapak bilang, kalau misalkan ekonomi kreatif itu pasti berkaitannya dengan yang namanya kreativitas atau peluncuran ide-ide menarik, ide-ide yang baru. Nah, lanjut lagi, pengetahuan juga bisa di dalamnya, di mana produk ekonomi kreatif ini memang dibuat seperti produk yang memiliki nilai unggul atau nilai pembeda dari produk yang sebelumnya, pembaharuan yang lebih baik. Nah, kemudian tujuannya ini sendiri adalah membuat perekonomian itu bergerak maju. Artinya apa? Kalau dahulu seperti kita ketahui bahwa Indonesia memang bisa dibilang dengan sistem ekonomi dan perekonomiannya yang rendah, tapi karena kita mencoba mengugus dengan yang namanya ekonomi kreatif, membangkitkan kreativitas para pelaku usaha, akhirnya kita bisa bersaing. Artinya kita bisa bersaing dengan para pelaku UMKM, baik itu di negara kita sendiri bersifat nasional maupun bersifat global. Seperti itu, anak-anak paham kan? Paham, alhamdulillah. Baik, lanjut lagi kita ke materi berikutnya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk usaha ekonomi kreatif. Nah, usahanya itu sebenarnya ada 14 bidang. Bapak juga pasti akan menjelaskan, tapi mungkin sekilas saja supaya nanti kalian juga bisa mencoba mencari untuk mendalami ilmunya. Nah, kemudian yang pertama ini adalah periklanan atau advertising. Nah, di mana kegiatan ini berkaitan dengan jasa periklanan. Contohnya seperti apa, Pak? Nah, contohnya kalau kalian yang sering banget melewati jalan raya yang besar atau jalan tol mungkin bisa jadi. Nah, di situ kalau yang kalian selalu memperhatikan sekitarnya, kanan kiri kalian, jalan kalian itu, di situ ada yang namanya papan billboard. Nah, papan billboard itu adalah papan yang berisikan iklan, baik itu sebuah produk makanan maupun produk produk elektronik misalnya bisa jadi. Nah, itu tujuannya adalah supaya orang lain itu walaupun tidak melihatnya di media televisi, tapi bisa lihat tuh dengan papan billboard itu. Kalau kita keliling misalkan ke jalan raya besar, pasti kita selalu menemukan yang namanya papan billboard. Nah, kemudian yang kedua adalah arsitektur. Nah, arsitektur ini adalah sebuah kegiatan yang memang berkaitan dengan desain-desain bangunan. Contohnya misalkan seperti pembangunan masjid yang menarik, terus pembangunan perusahaan yang memang mempunyai nilai estetik dari keindahan gedungnya. Nah, itu seperti itu. Bahwa memang para arsitek ini berlomba-lomba untuk mencari ide dan kreativitas terkait dengan desain-desain untuk bangunannya. Nah, kemudian ada yang ketiga apa nih? Pasar barang seni. Nah, di sini pasar barang seni itu adalah kegiatan yang berkaitan erat dengan penjualan atau penyedia barang-barang unik, barang-barang yang bersejarah atau barang-barang bernilai yang memang mempunyai nilai estetis keindahan yang dari zaman dahulu itu, serta memiliki nilai-nilai sejarah. Nah, kemudian yang keempat adalah kerajinan. Nah, kerajinan ini
kegiatan yang berkaitan memang dengan kreasi atau produksi rumahan yang memang misalkan contoh kita pasti di daerah kita itu sampah plastik itu banyak banget. Misalkan contoh botol plastik. Nah, kerajinan yang bisa dibuat dari botol plastik itu seperti apa? Misalkan bisa membuat vas bunga, bisa membuat meronce, atau juga bisa membuat pot bunga yang dimana memang memiliki nilai, baik itu nilai guna, nilai seni, nilai estetis, serta nilai pertambahan ini uang. Misalkan bisa dijual tuh kalau yang memang kalian rajin nih membuat kerajinan. Nah, lanjut lagi nih ya ke yang berikutnya. Nah, kalau di berikutnya ini ada yang kelima itu desain. Nah, desain ini sama halnya dengan arsitektur tadi, berkaitan dengan pembuatan desain. Cuman kalau desain ini bisa jadi desain grafis atau desain interior rumah, desain eksterior seperti pembangunan taman atau apapun gitu. Terus bisa juga desain produk nih, contoh misalkan kemas-kemasan produk minuman, makanan kayak gitu. Kemudian yang keenam adalah fashion. Nah, seperti yang kita memang ketahui bahwa fashion ini seiring berjalannya waktu memang mengalami perkembangan, di mana negara kita sendiri ini, negara Indonesia, untuk fashionnya itu adalah salah satu apa ya, bisa dibilang sebagai penggugus utama atau nilai utamanya nih dalam ekonomi kreatif, karena banyak para desainer muda itu yang memang sudah menghasilkan ragam macam busana dan aksesoris yang sudah mendunia, apalagi tahun-tahun sebelumnya, dimana kita ketahui Putri Indonesia, Miss Indonesia yang mewakili ajang kecantikan di dunia itu pasti menggunakan fashion para rancangan desainer muda Indonesia untuk dikenalkan nih kepada masyarakat internasional bahwa kita itu sebenarnya fashion kita tuh top loh, keren loh, nggak kalah saing sama mereka-mereka yang di luar negeri seperti itu. Kemudian yang ketujuh ada apa nih Pak? Nah, ini ada video, film, serta fotografi. Nah, kegiatan ini berkaitan dengan produksi film atau video. Nah, contoh misalkan ada kan kalau di kita itu ramai dengan yang namanya bioskop. Nah, bioskop ini adalah para kreator-kreator film, industri film di Indonesia berlomba-lomba nih membuat sebuah tayangan layar besar, video penampilan film itu. Contoh seperti Perahu Kertas, Laskar Pelangi, dan ada yang film horor yang pernah mendunia tuh Pengabdi Setan. Nah, itu salah satu bagian dari ekonomi kreatif yang memang di bidang konten kreator. Nah, kemudian ada lagi yang ke-8, permainan interaktif atau game. Nah, berkaitan dengan pembuatan game pembelajaran tuh, seperti misalkan yang namanya, kalau sekarang ini kan kita lagi dihadapkan dengan masa pandemi, di mana sekolah-sekolah itu kita ketahui seperti belajarnya itu online kan, belajar daring. Nah, itu kita para guru nih harus bisa membuat rancangan atau permainan yang memang kreatif, yang bisa memang mengajarnya itu tidak jenuh hanya sekedar kayak misalkan nih video gurunya. Nah, tapi penjelasannya itu terlalu singkat, nggak mudah dipahami. Nah, cara guru ini yang harus bisa membuatnya permainan interaktif atau game, seperti misalkan ada yang namanya game puisi, game Edmodo, atau mungkin ada permainan seperti tebak gambar. Nah, seperti itu anak-anak. Lanjut lagi nih ya, kita ke poin berikutnya. Nah, di sini ada bentuk usaha yang memang nomor 9 itu adalah musik. Nah, kalau berbicara musik itu memang kaitannya, kalau negara kita ini bisa dibilang sebagai nilai negara seni, negara yang memang mempunyai beragam kepulauan, berbagai macam ciri khas, baik itu dari alat musik yang memang setiap daerah pun mempunyai perbedaan. Nah, inilah saat yang tepat para pelaku ekonomi muda untuk bisa bersaing di bidang musik ini. Seperti misalnya mungkin perkenalan alat musik tradisional kayak gitu. Nah, terus yang ke-10, nah ini kaitannya erat nih, seni pertunjukan dengan musik yang tadi di atas yang Bapak jelasin. Kalau musik itu adalah alat musiknya yang lebih diperkenalkan. Nah, caranya itu seperti apa? Nah, melakukan dengan seni pertunjukan, artinya melakukan kegiatan seperti parade, atau mungkin bisa seperti pagelaran musik, pagelaran kolosa. Nah, seperti itu. Kemudian yang 11 ini ada penerbitan dan percetakan.
Nah, ini seperti para orang yang memang menggeluti dunia literasi seperti menulis, membuat cerpen, membuat novel. Nah, itu hal yang paling tepat adalah di penerbitan dan percetakan, di mana dia bisa berkarya dan menghasilkan sebuah karya hasil dari pemikiran dia untuk dibukukan, artinya untuk diabadikan dalam sebuah buku dan bisa diperjualbelikan. Nah, itu mendapatkan nilai guna juga dan juga mendapat nilai pertambahan uang seperti itu. Kemudian yang terakhir yang ke-12, maaf. Yang ke-12 itu ada layanan komputer dan perangkat lunak. Nah, di sini seperti misalkan pengembangan riset teknologi informasi seperti itu. Lanjut lagi, masih ada 2 lagi loh. Baik, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-13 di bidang atau bentuk usaha ekonomi kreatif. Ada televisi dan radio. Nah, kegiatan ini berkaitan dengan pengemasan tayangan televisi yang memang mendidik serta mempunyai nilai pengetahuannya, seperti misalkan ada kegiatan kuis belajar atau kegiatan reality show. Nah, seperti itu. Kemudian yang ke-14 adalah riset dan pengembangan. Lanjut lagi kita ke materi berikutnya. Nah, ini adalah kegiatan kreatif yang secara rutin memang diselenggarakan di tiap daerah. Nah, di sini ada mulai dari Bandung, Jakarta, Surakarta, Yogyakarta, Pasar Malam juga ada di Sekaten, terus ada di Jember, Bali, Lampung, Palembang. Nah, intinya kegiatan ini memang diadakan di setiap daerahnya, bisa di berbagai bidang. Bahkan ada yang memang kegiatannya itu mengakuisisi 14 bidang bentuk usaha tadi, seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah manfaat ekonomi kreatif. Yang pertama adalah menciptakan lapangan kerja baru. Ya, memang benar sekali kalau memang kita membahas tentang ekonomi kreatif, artinya para pelaku usaha ini mencoba atau berlomba-lomba untuk menghasilkan lapangan pekerjaan baru. Yang kedua adalah membuat masyarakat menjadi lebih kreatif. Ya, jelas karena yang namanya ekonomi kreatif pasti akan membuat seseorang menjadi lebih kreatif, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengurangi angka pengangguran. Jelas angka pengangguran ini memang sangat tinggi kan di Indonesia. Akhirnya para pelaku ekonomi ini berusaha untuk menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi angka pengangguran. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan inovasi di berbagai bidang atau kreativitas di berbagai bidang, artinya membuat sesuatu pembaruan. Kemudian yang kelima adalah menciptakan kompetisi bisnis yang jauh lebih sehat, artinya kegiatan bisnisnya ini lebih mengedepankan kepada penciptaan sebuah produk yang lebih kreatif dan dinamis untuk bisa bersaing secara global. Oke, lanjut. Upaya peningkatannya di sini Bapak akan membacakan. Yang pertama itu menyiapkan insentif untuk memacu para pelaku ekonomi itu untuk pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Kemudian yang kedua ada membuat program industri. Terus yang ketiga ada membuat program yang komprehensif memang menggerakkan industri ekonomi kreatif itu melalui di berbagai bidang, baik itu pendidikan, musik, seni ataupun yang lainnya. Lanjut ada upaya peningkatan berikutnya yang keempat itu memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif ya. Terus lagi ada membentuk industri kreatif konsil, artinya sebuah naungan atau sebuah yayasan atau sebuah organisasi seperti di poin ke-7 itu kaitannya sama dengan PPKI, Pekan Produk Kreatif itu sebuah organisasi yang menaungi tempatnya para pelaku ekonomi kreatif saling bisa berinteraksi atau saling bisa sharing. Nah, kalau yang keenam ini adalah Kementerian Perdagangan melakukan upaya pengembangan ekonomi kreatif. Nah, di sini itu harus berkait saingannya itu bukan saingan, artinya harus ada kerjasama antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang lanjut. Nah, ini ada gambarnya. Nah, kalau yang ini itu adalah yang tadi Bapak bilang bentuk usaha di bidang periklanan. Nah, itu seperti yang ada di jalan-jalan, papan billboard, atau ini Bapak ambil sih dari namanya contohnya yang ada di luar negeri. Kalau di luar negeri itu setiap gedungnya pasti ada seperti itu. Nah, ini kan karena memang infokusnya mati nih, error-error kayak gini. Mungkin kalau gambar kalian nanti bisa search atau mencari referensi di Google atau mungkin di sosial media yang berkaitan dengan contoh-contoh ekonomi kreatif seperti itu. Nah, lanjut kita ke terakhir. Nah, terakhir ini Bapak udah selesai membahas tentang mulai dari pengertiannya, terus ada bentuk usahanya seperti apa, terus ada lagi manfaatnya dari ekonomi kreatif itu gimana,
cukup sekian untuk menjelaskan materi. Semoga materi yang Bapak sampaikan ini bisa kalian pahami. Kalaupun kalian memang ada yang mau ditanyakan, mau itu di luar dari materi ataupun mau menanyakan di materi yang tadi, silakan Bapak persilakan untuk kalian bertanya, karena Bapak akan buka sesi tanya jawab. Terima kasih untuk materi di minggu ini. Baik anak-anak, tadi kan sudah selesai nih Bapak membahas tentang materi pelajaran yang baru. Kalau tadi sebelumnya di pertama Bapak membahas tentang kegiatan ekonomi, nah tadi Bapak udah membahas nih kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi itu adalah ekonomi kreatif. Nah tadi Bapak udah membahas nih mulai dari pengertian, terus bidang-bidang ekonomi di bidang ekonomi kreatif itu ada berapa aja sih? Nah, ada 14. Nah, itu banyak banget kan bidangnya, diantaranya bisa di bidang periklanan, di bidang arsitektur, terus di bidang fashion, terus ada lagi di bidang film dan bidang musik juga ada, bidang kerajinan juga ada. Nah, masih banyak lagi. Nah, setelah itu tadi Bapak membahas tentang manfaat dari ekonomi kreatif ini apa sih? Nah, tadi kan Bapak membahas nih, udah singgung ke kalian semua, dan juga upaya-upaya apa aja sih yang dilakukan dan bagaimana bentuk-bentuk kegiatannya. Nah, sekarang Bapak izinkan kepada kalian yang ingin bertanya terkait dengan materi ekonomi kreatif yang tadi Bapak sudah sampaikan, atau mungkin kalian mau bertanya tapi di luar dari materi tadi, tapi masih bersinggungan dengan yang namanya kegiatan ekonomi kreatif. Nah, Bapak izinkan, siapa yang mau bertanya? Saya mau nanya Pak. Nah, boleh. Selamanya mau nanya apa? Kita kan anak SMP Pak. Menurut Iya. Bapak usaha apa sih untuk kita di SMP pemuda seperti ini? Baik, kalau misalkan kita ditanya tentang usaha apa sih yang cocok buat anak-anak kalangan yang masih sekolah. Nah, usaha yang cocok itu adalah usaha yang sama sekali tidak boleh mengganggu kegiatan belajar kalian. Artinya, usaha boleh aja kalian lakukan walaupun kalian masih masa sekolah. Nah, itu bisa jadi buat pengalaman kalian. Tapi usaha yang cocok dilakukan adalah bisa dengan berjualan online, di mana berjualan online ini kan kita tidak menyita banyak waktu dan kita juga tidak menyita banyak aktivitas lainnya. Artinya bisa dilaksanakan kapanpun, dimanapun dan kapanpun. Nah, hanya bermodalkan sebuah gadget, pasti kalian semua punya gadget dong. Nah, punya kan? Nah, pasti gadget itu digunakan untuk biasanya tuh hanya nonton YouTube, scroll IG, melihat instastory mantan, misalkan. Nah, TikTokan apalagi tuh pasti. Nah, sekarang supaya kita anak sekolahan punya pendapatan sendiri, tidak membebankan uang jajan dari orang tua, tapi kita bisa dapat penghasilan sendiri. Nah, itu usahanya tuh dengan berjualan online. Bisa aja di produk fashion, atau bisa di produk kosmetik, atau misalkan mungkin karena kita kalangan anak-anak sekolah bisa menjual ATK seperti pulpen yang unik, pensil yang karakter, terus penghapus yang bergambar atau bermodel, seperti itu. Sela. Pak, saya boleh nanya? Iya, boleh, Siti Mas. Saya kan udah punya usaha di bidang kosmetik. Iya. Nah, di situ usaha saya tuh masih sepi mulu Pak. Gimana tuh cara ngeramainnya Pak? Nah, kalau pertanyaan Siti Mas ini kan berkaitan dengan kiat-kiat cara promosi yang benar tuh gimana sih Pak, supaya produk saya ini bisa dikenal oleh banyak orang dan akhirnya banyak pembeli dan peminatnya nih. Nah, itu caranya Siti Mas bisa memanfaatkan yang namanya sosial media yang dipunya, seperti akun Facebook, akun Instagram, terus juga WhatsApp juga bisa kan. Nah, caranya gimana Pak? Nah, kamu bisa memposting produk yang kamu jual itu, misalkan kosmetik nih, katanya Siti Mas kan punya produk kosmetik. Nah, itu diposting aja tuh di status misalkan bisa, atau mungkin di Instastory bisa. Nah, tujuannya apa? Nah, kalau kita punya akun sosial media itu kan kalangannya luas, orang tuh bisa melihat dimanapun, kapanpun dan kapan saja kan. Nah, artinya pangsa pasarnya ini lebih luas. Beda lagi kalau dengan di WA. WA sebenarnya bisa untuk melakukan pemasaran, tapi hanya ruang lingkup kecil, karena kalau di WhatsApp ini kita misalkan hanya bisa dilihat oleh orang yang sama-sama menyimpan kontak kita. Nah, itu baru kita bisa melihat statusnya seperti itu. Nah, tapi intinya perlu digarisbawahi bahwa yang namanya kegiatan ekonomi kreatif ini
seperti misalkan pada Siti Mas udah punya usaha kosmetik, caranya gimana? Nah itu memanfaatkan sosial media, karena peran dunia digital saat ini menjadi salah satu penggebu nih para pelaku-pelaku ekonomi untuk bisa bersaing dengan para pelaku ekonomi lainnya seperti itu. Apalagi kita dihadapkan dengan masa pandemi sekarang ini. Nah seperti itu kurang lebih Siti Mas, paham? Paham, Pak. Paham. Pak, saya mau nanya, Pak. Oh iya boleh nih, Siti Khadijah mau nanya apa? Bapak bilang produksinya bisa lewat online, Iya. via WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Iya. Nah, cara untuk menghadapi konsumen, misalkan sudah melihat produk kita di WA gitu ya, terus dia hanya menanya-nanya saja gitu, tidak membelinya, itu cara menghadapi konsumen seperti itu kayak gimana, Pak? Nah, pertanyaan yang bagus nih, pertanyaan yang beruntut dari kalian nih tadi ya, mulai dari cara jenis usaha apa yang cocok, terus udah punya usaha tapi kita masih sepi, terus caranya gimana sih Pak? Nah, terus disambung nih sama pertanyaan Siti Khadijah yang menarik banget. Kalau kita udah punya jualan Pak, terus kita udah posting nih, tapi masih mungkin ada beberapa konsumen yang hanya sekedar bertanya doang. Nah itu kalau kita sebagai penjual harus tetap meladeni, walaupun memang kadang kita dibuat emosi. Kita udah bener kan? Nah kita udah bertanya, dia nanya, Pak, misalkan ini tuh produk ini aman gak sih? Nah manfaatnya apa aja sih? Nah kita udah menjelaskan panjang kali lebar, tapi kan dia nanya lagi, terus harganya berapa ya? Padahal harganya udah jelas tertera di postingan kita. Nah tapi itu adalah bagian dari ujian yang namanya kegiatan usaha. Kita sebagai penjual produk itu harus tetap melayani, karena biar dimanapun juga ada istilah yang mengatakan bahwa pembeli adalah raja. Nah seperti itu. Jadi intinya Siti Khadijah, walaupun ada orang yang hanya sekedar bertanya, tidak apa-apa. Itu berarti ada salah satu orang yang benar-benar memperhatikan produk kita nih. Nah yang penting kita terus melakukan promosi, terus dibuat kata-kata yang menarik sehingga konsumen merasa lebih tertarik. Apalagi kalau misalkan produknya itu didukung dengan testimoni. Nah testimoni itulah yang dari orang lain, wah ternyata produknya udah dikenal banyak orang ya, wah orang tuh bilang katanya produk ini bagus ya. Nah seperti itu. Paham semuanya? Paham, Pak. Nah, alhamdulillah. Oleh karena itu, kesimpulan dari ekonomi kreatif ini adalah sebuah kegiatan pembaharuan dari yang namanya kegiatan ekonomi biasanya. Nah, di mana ekonomi kreatif dibuat dengan adanya perencanaan program pemerintah untuk melakukan atau menambahkan daya saing para pelaku-pelaku usaha lokal untuk bisa berkembang ke mancanegara seperti itu. Nah, sekarang tinggal gantian Bapak ya. Tadi kan kalian udah Bapak kasih kesempatan untuk bertanya, dan Bapak juga tadi sudah menjelaskan beberapa materi tentang ekonomi kreatif. Nah sekarang Bapak ingin memberikan tugas. Nah tugasnya ini adalah dalam bentuk kelompok. Bapak akan minta setiap kelompok per barisannya itu diketuai oleh, untuk kelompok 1 ada Siti Mas Julianti, dan untuk barisan kedua ketua kelompoknya Siti Khadijah. Terus di barisan ketiga ketua kelompoknya adalah Sela Amanda. Nah terus nanya nih, Pak tugasnya ngapain sih? Nah pasti bingung ya, Bapak megang beginian kan. Nah ini adalah lembar kerja yang dimana nanti akan Bapak bagikan. Oke, Bapak bagikan terlebih dahulu. Nah, udah dibagikan. Sekarang Bapak minta untuk ketua kelompok 1 boleh menuliskan pertanyaannya. Nah, pertanyaan untuk ketua kelompok 1 ini nanti barisannya bisa berdiskusi ya dengan teman-teman sebarisan. Yang pertama itu, hal apa yang harus dimiliki pengusaha? Hal apa yang harus dimiliki pengusaha agar usaha atau hasil produksinya bisa disukai masyarakat? Sudah. Nah, untuk ketua kelompok 2, Siti Khadijah, pertanyaannya itu adalah mana yang lebih dibutuhkan seorang pengusaha? Modal A atau kreativitas K? Oke, sudah? Nah, lanjut untuk ke ketua kelompok 3, Sela Amanda. Pertanyaannya itu adalah, atau masalah yang harus kalian pecahkan itu adalah bagaimana hubungan ekonomi kreatif dengan industri kreatif. Sudah. Nah, sekarang Bapak minta kepada kalian untuk berdiskusi. Nah, sekarang Bapak minta, kalau kalian sudah
pembelajaran problem based learning atau pembelajaran dengan topik permasalahan. Nah, tadi pertanyaannya udah kalian catat per kelompok yang diketuai oleh kelompok 1 Siti Mas Julianti, kelompok 2 oleh Siti Khadijah, dan kelompok 3 oleh Sheila Amanda. Nah, sekarang tugas kalian dengan teman sebarisannya adalah mencari penyelesaian atau pembahasan terkait dengan pertanyaan yang menjadi topik permasalahannya. Nah, sekarang Bapak izin untuk istirahat sebentar. Kalian boleh sambil membahasnya dengan teman sebarisannya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Bapak. Yang pertanyaannya itu hal apa yang harus dimiliki pengusaha agar produk bisa disukai oleh masyarakat atau pasar. Nah, dari hasil diskusi kelompok kami, jadi cara kita untuk agar produksi bisa disukai oleh masyarakat itu, kita harus menjaga kualitas produksi. Nah, agar kepercayaan masyarakat itu meningkat. Nah, yang kedua, kita bisa mengikuti pameran atau event-event kayak gitu kan, untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Dan yang ketiga, kita dapat melakukan promosi melalui media sosial supaya lebih hemat. Nah, alhamdulillah yang disampaikan oleh kelompok 1 ini oleh Siti Mas Julianti benar sekali. Ada 3 poin yang memang hal apa yang harus disiapkan oleh pengusaha agar produknya itu diminati. Nah, tambahan dari Bapak untuk kelompok 1 nih, teman-temannya yang lain, kalau misalkan ditambahkan itu ada hal yang harus diperhatikan, ada melakukan kegiatan demonstrasi produk. Nah, artinya apa? Kegiatan yang dilakukan dengan cara membuat sebuah pameran bisa jadi, yang dimana kegiatannya itu agar dilihat oleh banyak orang. Nah, kegiatan itu bertujuan untuk apa? Supaya orang lain itu bisa tahu, dan apalagi kalau misalkan kita lakukan kegiatan demonstrasi produk ini, dilihat kan nih mulai dari bahan-bahan yang kita gunakan seperti apa, terus cara produksi kitanya itu seperti apa. Nah, itu akan membuat ketertarikan masyarakat nih akan produk kita seperti itu. Nah, baik, untuk permasalahan yang dari kelompok 1 ini udah bisa diselesaikan, bahwa memang banyak hal sebenarnya yang bisa kita bahas untuk terkait dengan hal apa yang harus disiapkan oleh pengusaha agar produk ini bisa disenang sama masyarakat. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih untuk Siti Mas Julianti sebagai ketua kelompok dari 1. Alhamdulillah penyampaian permasalahannya sudah sangat bagus. Terima kasih. Baik, makasih Pak. Ayo. Iya. Tadi kelompok 1 sudah memaparkan tentang topik permasalahannya dan cara penyelesaiannya yang disampaikan oleh Siti Mas Julianti sebagai ketua kelompok 1. Sekarang tinggal kita ke ketua kelompok 2 nih, sebagai perwakilannya oleh Siti Khadijah. Boleh maju Siti Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perwakilan dari kelompok 2 terkait dengan pertanyaan dari Pak Suryana berikan, yaitu mana yang lebih dibutuhkan seorang pengusaha, modal atau kreatif. Menurut dari kelompok 2 ini, yang lebih penting adalah kreatif, karena dengan adanya kreatif baru kita memulai dengan modal. Dalam artian kreatif merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin Bapak, menurut saya itu lebih penting modal, Pak, karena kalau cuma kreativitas aja, peluang usahanya bagaimana, Pak? Terima kasih. Nah, tadi yang disampaikan oleh Siti Khadijah berkaitan dengan penting mana modal atau kreatif. Nah, Siti Khadijah itu dengan hasil diskusi dari teman sebarisnya bilang adalah yang lebih penting kreativitas. Nah, namun tadi Sheila Amanda itu ngebantah, lebih pentingannya tuh katanya modal daripada kreativitas. Nah, kalau Bapak ingin meluruskan nih, kalau Bapak lebih milih kedua-duanya itu dijalankan bersamaan. Artinya antara modal dan kreativitas harus dilaksanakan secara bersamaan. Karena apa? Modal itu adalah salah satu kunci utama sebagai seorang pengusaha yang memang ingin melakukan kegiatan usahanya. Karena kalau misalkan kita tidak ada modal, kita tidak bisa tuh yang namanya menjalankan kegiatan usaha. Nah, begitu pun dengan kreativitas. Nah, kreativitas ini adalah sebagai daya saing atau sebagai produk penciri
pembeda. Misalkan Sheila Amanda atau Siti Khadijah mungkin berusaha menjualan pisang goreng. Nah, tapi pisang gorengnya itu hanya monoton seperti yang pada umumnya, pisang dibalut dengan tepung lalu digoreng. Nah, kreativitas itu ditambahin seperti apa? Nah, ditambahkan misalkan ditambahkan topping selai coklat, topping selai rasa buah, atau keju, atau bisa jadi tambahan choco chip. Nah, itu kan menarik. Nah, artinya antara sisi modal dengan kreativitas itu bagi pelaku usaha sangat penting kedua-duanya seperti itu. Nah, tapi untuk Sheila Amanda dan Siti Khadijah yang tadi sudah sama-sama memberikan pendapatnya, argumennya itu Bapak sangat ancungkan jempol banget karena sudah mau berpendapat. Tapi ya itu tadi bahwa sebenarnya pelaku usaha harus dibutuhkan adalah kedua-duanya, antara dengan modal dan kreativitas. Oke, terima kasih Siti Khadijah. Boleh silakan duduk kembali. Nah, sekarang tinggal Bapak melanjutkan ke kelompok ketiga, kelompok terakhir kita, di mana ada Sheila Amanda sebagai ketua kelompok 3 yang akan memaparkan tentang topik permasalahannya menjadikan penyelesaiannya seperti itu. Oke, Sheila Amanda boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sheila Amanda dari kelompok 3. Terkait dengan pertanyaan Pak Surya, saya ingin menjawab hasil diskusi kami. Nah, industri kreatif itu merupakan bagian dari ekonomi kreatif, di mana industri kreatif ini menghasilkan produk-produk yang membutuhkan kreativitas yang biasanya berunsur nilai budaya yang dilakukan sebagai kegiatan ekonomi. Menghasilkan suatu ide merupakan keharusan dalam dunia kreatif, karena dengan adanya kreativitas dapat menghasilkan produk, barang, dan jasa, maka akan mendorong tingkat pendapatannya seorang pengusaha. Terima kasih udah Pak. Nah, alhamdulillah untuk kelompok 3 ini sepertinya dirasa tidak perlu lagi yang namanya penjelasan, karena memang penjelasan yang disampaikan oleh ketua kelompok 3 dan barisannya dari hasil diskusi tadi sudah sangat menjawab sekali nih pertanyaan dari yang topik permasalahan Bapak sampaikan. Alhamdulillah untuk ketua kelompok 3 terima kasih banyak dan teman-temannya silakan mulai duduk kembali. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai, dimana tadi Bapak juga sudah banyak menjelaskan, dan alhamdulillah Bapak senang banget nih hari ini ternyata kalian itu aktif dan responsif banget nih, semangat banget belajarnya. Nah, semoga Bapak upayakan, semoga kalian juga ke pertemuan berikutnya, ke hari-hari berikutnya jauh lebih semangat dari hari ini, karena Bapak sangat appreciate dengan kalian semua. Bapak sangat bangga ternyata materi yang Bapak sampaikan dipahami oleh kalian semua. Nah, sebagai penutup kegiatan belajar hari ini, Bapak mau yang namanya kasih hadiah. Apa tuh hadiahnya Pak? Nah, hadiahnya ini menarik banget, yaitu Bapak akan memberikan sebuah tugas atau PR. Tugas lagi Pak. Iya, kenapa Bapak mau ngasih tugas PR? Karena supaya kalian itu di rumah ada aktivitasnya, jangan bengong-bengong aja. Artinya kalian juga harus punya di rumah itu bisa efektif waktunya. Artinya kegiatan di rumah kalian itu harus bisa dimanfaatkan. Nah, sekarang Bapak mau PR. Tugasnya, ini tugasnya individu ya. Nah, kalian mencari sebuah permasalahan di rumah kalian. Nah, lalu apa hubungannya dengan kegiatan ekonomi kreatif? Contoh nih, Bapak kasih contoh ya supaya kalian bisa paham. Misalkan nih, di rumah kalian itu banyak banget sampah-sampah plastik. Nah, supaya sampah plastik itu memiliki nilai jual, nilai seni, nilai estetis, dan nilai keindahan, artinya menjadi nilai guna dari sampah yang tadinya sudah tidak berarti, namun ketika kita lakukan pengolahan akan menjadi nilai yang berarti. Nah, contohnya misalkan ada sampah plastik aquaglass, nah, kalian bisa mengolahnya dengan cara membuat bunga-bungaan dari botol plastik, atau mungkin bisa jadi vas bunga, terus atau bisa juga dengan kegiatan meronce. Nah, intinya Bapak membebaskan kreativitas kalian, karena kita tadi baru membahas tentang ekonomi kreatif. Artinya Bapak ingin menguji kreativitas kalian dalam menemukan sebuah topik permasalahan yang ada di rumah untuk dilakukan kegiatan ekonomi kreatif itu seperti apa. Bebas, mau di bidang fashion, mau di bidang kerajinan, mau di bidang film, bidang iklan,
silahkan bebas. Pokoknya Bapak menyerahkan semuanya kepada kalian. Dan nanti di minggu depan Bapak akan meminta tugas kalian dan kalian harus siap-siap